Halo semua, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan tunjangan hari raya keagamaan yang selama ini hanya diberikan kepada pegawai negeri sipil dan pensiunan. Apakah tahun ini tenaga non-aparatur sipil negara juga menerima THR? Simak baik-baik dan lengkap video ini agar Anda tidak ketinggalan informasi terkait dengan kebijakan THR ini. Rekan-rekan sekalian, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 garing PMK 02 garing 2022 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023. Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini juga diatur terkait dengan poin tunjangan hari raya keagamaan khusus kepada tenaga non-aparatur sipil negara. Rekan-rekan perlu ketahui bahwa peraturan ini menjadi acuan bagi lembaga, instansi, dan pemerintah daerah di dalam penetapan kebijakan keuangan di instansinya. Seperti yang tercantum di pasal 2 di peraturan ini disebutkan bahwa standar biaya masukan tahun anggaran 2023 ini berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi. Jadi ini merupakan acuan dalam rangka pemerintah daerah dan lembaga serta instansi dalam penetapan kebijakan keuangannya. Di lampiran kedua Peraturan Menteri Keuangan ini juga secara tegas dijelaskan bahwa dalam satu tahun anggaran bisa dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan bagi tenaga non-ASN. Selain tambahan tunjangan hari raya keagamaan ini juga diatur bahwa pemerintah daerah atau instansi itu mempunyai kewajiban mengalokasikan iuran atau premi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi poin THR dan premi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan wajib dipenuhi oleh setiap lembaga atau pemerintah daerah terhadap non-aparatur sipil negara. Namun rekan-rekan, apakah semua tenaga honorer bisa dibayarkan THR-nya atau disiapkan premi jaminan kesehatannya? Di lampiran peraturan ini juga secara tegas disebutkan bahwa honorarium yang diberikan hanya kepada pegawai non-aparatur sipil negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang atau sesuai dengan kontrak kerja. Artinya pemberian tunjangan hari raya keagamaan ini selama 1 bulan itu hanya bisa diberikan kepada kategori non-aparatur sipil negara yang melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti. Rekan-rekan sekalian, berapakah jumlah yang disiapkan oleh lembaga atau pemerintah daerah dalam membayarkan tunjangan hari raya keagamaan untuk tenaga non-ASN seperti yang saya sebutkan tadi? Di lampiran keputusan ini disebutkan bahwa dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan. Apabila dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam peraturan menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut. Untuk besaran jumlah honorarium per bulan bagi tenaga non-aparatur sipil negara dengan kategori satpam, pengemudi, cleaning service, dan pramubakti, di lampiran pertama Peraturan Menteri Keuangan ini disebutkan besarannya tidak merata seluruh Indonesia, akan tetapi berdasarkan masing-masing provinsi atau daerah. Jadi di Provinsi Aceh berbeda dengan Provinsi Sumatera Utara. Untuk sebagai contoh misalnya untuk Provinsi Aceh diberikan honorarium per bulan sebesar Rp4.020.000 untuk tenaga satpam dan pengemudi, sedangkan untuk petugas kebersihan dan pramubakti sebesar Rp3.654.000.
Jadi rekan-rekan sekalian, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan ini sangat jelas bahwa untuk tahun ini tenaga non aparatur sipil negara dengan kategori satpam dan pengemudi ya sesuai dengan yang disebutkan di lampiran kedua peraturan ini bisa diberikan tunjangan hari raya keagamaan sebesar 1 bulan jumlah honorarium yang telah dibayarkan. Namun rekan-rekan perlu ketahui bahwa kebijakan pemberian honorarium ini tergantung dari lembaga atau instansi serta pemerintah daerah dari tenaga honorer yang bersangkutan. Oleh karena anggaran untuk pemberian honorer ini masih dianggarkan melalui anggaran masing-masing lembaga atau APBD dari Pemda yang bersangkutan. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi terkait dengan kebijakan terbaru terkait dengan tunjangan hari raya keagamaan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar aparatur sipil negara, honorer, dan pensiunan. Sampai jumpa di video berikutnya.